Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita beribadah bersama-sama, kita datang ke hadirat Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Saya percaya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih rahmat Tuhan masih ada buat kita sampai hari ini. Amin ya. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita akan menaikkan satu pujian bersama-sama, lalu nanti kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, membuka ibadah kita. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan, kami bisa kembali menaikkan pujian penyembahan kami bersama-sama. Kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan ini Tuhan akan menjadi sebuah rema, akan menjadi sebuah peringatan buat kami untuk bisa semakin kuat di dalam Engkau, supaya kami bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kami buka ibadah kami pada siang hari ini. Beracaralah Tuhan dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kau yang menyatukan hati kami, Kau yang satukan roh kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Dialah sumber kuat kita, Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di bumi, di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dari awal kita katakan bersama-sama, hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. amin. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya, shalom semuanya. Sekali lagi bagi saudara yang baru menyimak, inilah ibadah tengah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bagi saudara yang menyembah bersama kita, memuji bersama kita, sudah dipuaskan kehidupan roh kita saat ini. Semangat kita dibangkitkan. Harus siap dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita kembali, memberikan semangat baru bagi roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya Pak Jar ya? Ya Pak. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kuat dan berkemenangan. Sebagai orang percaya, kita harus kuat dan berkemenangan. Ya Pak Jar, secara fisik aja kita mau berkuat ya. Ya. Hari-hari pada masa pandemi ini, di mana kita melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan, ya, terutama bagi saya yang sudah sedikit berumur Pak Jar ya, berusaha untuk hidup sehat dan kuat, saudara. Untuk saya berkemenangan dalam kehidupan saya, bisa melihat cucu, ya, bisa berumur panjang, walaupun kita tahu kehidupan kita di tangan Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kehidupan rohani kita juga harus kuat Pak Jar ya, dan selalu berkemenangan. Nah, Pak Jar, saya berbicara tentang orang yang berkemenangan, sukses ya, orang-orang dunia ya. Menurut Pak Jar apa ya kalau orang sukses itu? Seperti ya Elon Musk dan Zuckerberg yang punya Facebook, mereka sukses. Biasanya Pak Jar gimana ciri-cirinya biasanya orang seperti itu? Kalau kesuksesan yang selalu saya pegang dari ketika saya kanak-kanak, minimal saya lebih baik daripada hari sebelumnya. Ya. Jadi saya memang adalah artinya mimpi kita untuk di masa depan menjadi apa, tetapi kemenangan atau kesuksesan besar itu biasanya
ketika kita berhasil sukses kecil, sederhana, Iya. yang terus ditumpuk dan akhirnya akan besar pada saatnya. Jadi dari saya pribadi percaya bahwa kesuksesan dari langkah kecil ketika saya berani sukses, bisa sukses, maka itu akan membawa saya kepada kesuksesan yang dalam konteks besar. Ya, nggak takut gagal Pak Jer ya. Ya. Ya, gagal terjadi tapi belajar dari kegagalan. Betul. Ya, hari ini lebih baik daripada hari esok menurut Pak Ya. Jer ya. Ya, sudah ya banyak sekali orang yang sukses kalau kita belajar dari kesuksesan mereka orang dunia ya. Biasanya mereka tekun ya Pak Jer ya. Ya. Kerja keras, bukan orang yang males-malesan. Dan terbangun rutinitas mereka ya. Jatuh bangun lagi, tetapi mereka endurance, ketahanan mereka, ketekunan mereka. Ini berbicara tentang disiplin juga dalam kehidupan mereka. Ya, tidak cepat menyerah ya, seperti Pak Jaya tadi katakan. Selalu ingin maju. Ya, sehingga mereka berhasil. Sebagai umat Tuhan, kita juga mau sukses dalam kehidupan rohani kita. Kita berbicara tentang kehidupan rohani ya. Mau kuat kehidupan roh kita, berkemenangan. Saudara, orang percaya harus kuat dan harus berkemenangan. Iya, karena Yesus sudah memenangkan segala sesuatu. Dikatakan kita sebagai umat Tuhan adalah lebih daripada pemenang. Tetapi Tuhan yang sudah menyerahkan kemenangan kembali kepada kita. Sampai di mana kemenangan itu akan kita capai, kembali kepada kita. Kembali kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin lakukan. Seperti Pak Jaya katakan, oh mungkin gagal, tapi hari ini lebih baik daripada esok. Ada keputusan kita. Ada yang harus kita lakukan, disiplin kita sebagainya. Ya benar, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara sebelum kita membahas beberapa pelajaran supaya kita kuat dan kemenangan, ada kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang harus kita lakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada kita, termasuk saya sendiri Pak Jaya ketika kita mempersiapkan ini. Apa rutinitas rohani yang kita lakukan sebagai orang percaya? Kita harus bertanya. Kalau orang sukses dunia ada rutinitas, disiplin harus mereka lakukan sampai mereka sampai ke puncak kesuksesan. Ya. Sebagai kehidupan rohani yang sukses. Apa rutinitas kesuksesan, rutinitas rohani yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus bertanya kepada kita. Nah, saya ingin bagikan satu ayat sebelum kita mulai. Galatia 6:8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Jadi kita harus menabur kebiasaan rutinitas kita secara rohani. Sehingga kita bisa mencapai kesuksesan rohani. Nah, pertanyaan kedua, apakah kemenangan itu penting bagi saudara? Kemenangan bagi orang percaya itu sangat-sangat penting bagi Yesus. Karena Yesus sudah memenangkan dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sekali lagi pertanyaan, apakah kemenangan rohani itu penting bagi saudara? Amsal 8:34-35 mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Apakah kemenangan secara rohani penting bagi kita? Nah, di sini kedua hal ini, rutinitas, saudara mencari kemenangan itu, menginginkan kemenangan itu akan menentukan saudara sebagai umat yang kuat secara rohani, yang selalu berkemenangan dalam kehidupan rohani. Ya, saudara, kita belajar beberapa hal. Rutinitas, kebiasaan yang membuat kita menjadi orang-orang percaya yang kuat dan selalu berkemenangan. Silakan Pak Jar, kita mulai dengan poin pertama. Ya, yang pertama sebuah kebiasaan yang harus kita bangun supaya kita bisa kuat dan mengalami kemenangan, yaitu memberi makan roh kita. Orang Kristen yang kuat akan memberi makan roh mereka. Apa maksudnya? Ya, sebagaimana tubuh kita diberi makan setiap hari, kita rutin makan pagi, makan siang, makan malam, ya toh. Sebagaimana fisik kita menerima makanan, maka roh kita harus juga diberi makan. Kita harus memberikan asupan-asupan kepada roh kita. Jangan sampai tubuh kita sehat, tetapi roh kita lemah karena kita gagal, lalai memberikan asupan yang bergizi, asupan yang tepat untuk roh kita. Matius 4:4 berkata seperti ini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau mau saya gambarkan, membuat lebih sederhana, manusia bukan hanya hidup daripada tubuh fisik saja, tetapi juga manusia rohaninya.
Jadi ketika kita makan roti untuk fisik kita, maka kita harus membaca firman itu untuk kerohanian kita. Kita harus memberi roh kita secara disiplin. Kita harus memiliki sebuah kebiasaan yang rutin, yang baik untuk roh kita. Karena iblis akan selalu menyerang kapan saja ketika kita lemah. Akan menarik kita ke bawah kalau kita tidak siap, kalau kita tidak berjaga-jaga. Bagaimana menjaga roh kita supaya tetap kuat, kita lulus terhadap setiap ujian, kita tahan terhadap setiap godaan, maka memberikan makanan buat roh kita. Kita perlu membuat sebuah mungkin kebiasaan yang baru supaya roh kita bisa tetap sehat. Orang Kristen yang kuat tahu bahwa satu makanan ringan setiap minggu itu tidak cukup. Ke gereja, Pastor. Ke gereja hanya hari Minggu makan itu tidak cukup. Tidak cukup. Ya bayangkan saja seperti tubuh ini, kita makan sekali seminggu. Ya mau sehatnya bagaimana? Apalagi sudah satu kali seminggu di gereja nggak sungguh-sungguh lagi, sambil terngantuk-ngantuk lagi, makin sedikit lagi gizinya. Jadi yang mau saya dorong adalah ketika engkau bisa datang ke gereja di hari Minggu, maka hari Senin, Selasa, Rabu sampai kepada Minggu lagi harus ada setiap hari ada makanan rohani untuk Anda. Ya minimal satu ayat engkau renungkan, engkau lakukan, engkau doakan, maka itu menjadi sebuah makanan rohani bagimu di hari itu. Dan hari besok berganti harus kita lakukan. Biasakan membaca firman Tuhan supaya engkau bisa kuat secara rohani, supaya engkau bisa tahan terhadap godaan iblis maupun ujian yang Tuhan berikan, supaya kita bisa naik kelas. Ya hidup ini tidak mudah, saya tahu sekali. Kalau bukan karena Tuhan saja, kalau bukan karena roh ini kuat, maka kita bisa jatuh dalam dosa kapan saja. Lalu yang kedua, kebiasaan apa yang harus kita perhatikan? Kita harus membangun iman kita. Jadi orang Kristen yang kuat membangun iman mereka. Setelah roh, maka iman juga harus perlu dibangun. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi Daud memperkuat kepercayaannya, memperkuat imannya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan sebagai orang percaya, kita semua memiliki sebuah komponen yang penting dalam hidup kita, yaitu iman. Karena iman itu segala sesuatu yang menjadi dasar percaya kita kepada Tuhan. Kita bukan percaya kepada Tuhan dengan logika kita. Kita tidak memakai akal pikiran kita semata. Tetapi ada yang namanya iman. Segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, tetapi kita percaya Tuhan melakukannya. Kita semua tahu tentang itu. Maka dari itu kita harus menjaganya. Kita harus memberi makan juga. Kita harus bangun itu supaya itu kokoh. Karena kalau iman sudah rapuh dan akan hancur, maka kita membutuhkan sebuah proses lagi untuk bisa bangkit dan berdiri lagi. Maka dari itu sebagaimana yang dilakukan oleh Daud, saya mendorong, firman Tuhan berkata tadi, mari kita kuatkan iman kita, kita perkuat kepercayaan kita. Karena iman kita masing-masing adalah tanggung jawab kita. Saya bertanggung jawab atas iman saya, Pak Ari bertanggung jawab atas imannya, dan anak-anak kita juga, mereka akan bertanggung jawab atas iman mereka. Apakah kita bisa membantu? Iya, hanya sebatas membantu. Tetapi itu semua kembali kepada keputusan personal masing-masing. Kalau mau menjaga, ya akan terjaga. Kalau tidak berkeputusan menjagai, maka ya akan rapuh sendiri. Jadi mari kita bertanggung jawab. Kami hamba-hamba Tuhan, hanya memfasilitasi. Kami hanya memberi makan. Makanan itu mau ditelan atau tidak, itu juga pilihan umat Tuhan juga. Sama dengan gembala akan menuntun domba itu kepada sebuah padang. Tapi kalau gembala itu mau makan, kalau domba itu mau makan yang lain, bukan sepadang bukan rumput yang diberikan, maka itu juga gembala tidak bisa memaksa domba tersebut. So, jemaat Tuhan, saya mendorong sekali, bangun imanmu, beri makan imanmu dengan baik, disiplinkan supaya engkau tidak akan menjadi rapuh dan engkau tidak akan terkalahkan oleh iblis karena imanmu kuat. Roma 10 ayat 17 juga berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi cara kita membangun iman adalah terus mengisi pikiran dan hati kita, mengisi
telinga kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus lebih banyak kita dengar ketimbang yang lain. Pertanyaannya, apa yang engkau dengar hari-hari ini? Yang engkau dengar akan menentukan seberapa kuat imanmu. Yang engkau dengar akan menentukan seberapa kokoh imanmu. Jadi kalau kita mau memperkuat iman kita menjadi lebih kokoh, maka firman Tuhan pasti harus lebih banyak. Ya, tidak mungkinlah kita akan berharap iman kita kokoh kalau yang kita dengar bukan firman Allah. Lagu-lagu dunia mungkin, atau film-film yang tidak membangun mungkin, atau berita-berita yang membuat kita harus khawatir. Itu akan sulit sekali membuat iman kita menjadi kokoh. Malahan kita akan menjadi parno, kita akan menjadi khawatir berlebihan karena berita yang kita dengar. So, saya mendorong mari kita membangun iman kita. Ketika kita membangun iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kebenaran akan datang, iman akan terbangun kokoh, dan kemudian kemenangan akan datang. Yang ketiga, orang Kristen yang kuat akan memperkatakan firman. Artinya setelah firman itu masuk memenuhi kita, maka perkataan kita harus mengeluarkan firman yang ada di dalam kita. Mau memperkatakan firman, harus terlebih dahulu dipenuhi firman. Tidak bisa kita akan mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan firman yang tidak ada di dalam diri kita. Jadi setiap firman yang sudah masuk itu harus kita perkatakan, harus kita klaim, harus kita katakan supaya itu terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Orang Kristen yang kuat mengucapkan firman, dan hanya firman saja atas hidup mereka dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Jadi mari kita memperkatakan firman supaya itu terjadi. Karena kalau bukan firman yang bisa membentuk sesuatu, tidak ada lagi. Allah menciptakan dunia ini dengan firman, bukan dengan yang lain. Sebagaimana kita mau membangun sesuatu dalam hidup kita, dalam anak-anak kita, keturunan kita, masa depan kita, kita hanya bisa membangunnya, menciptakannya dengan firman yang sudah difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Bangun, ciptakan sesuatu. Katakan kalau engkau sakit, maka aku perkatakan menurut firman-Mu, aku akan sembuh. Aku klaim firman Tuhan. Seperti itu. Atau ketika engkau melihat anakmu membutuhkan sesuatu, klaim, katakan sesuatu. Aku perkatakan, aku ciptakan, aku berdoa bahwa anakku akan menjadi ini karena firman Tuhan yang menjaminnya. Masa depan anakku akan dijamin oleh Tuhan karena firman yang berkata seperti itu. So, mari kita terus katakan firman Tuhan. Jangan katakan yang lain. Iblis akan selalu mendakwah. Iblis akan selalu bisa mengatakan apapun yang menurunkan iman kita. Tapi itu semua bisa dikalahkan ketika engkau memperkatakan firman Allah. Yang keempat yang bisa saya bagikan buat kita semua, bahwa mereka akan mengendalikan pikiran mereka. Orang Kristen yang kuat mengendalikan pikiran mereka. Perkataannya berubah, maka pikiran mereka juga pasti akan berubah karena firman yang masuk dalam hidup mereka. Orang yang kuat, orang Kristen yang kuat mengendalikan pikiran mereka. Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Apakah pikiran Anda sehat atau beracun? Kita perlu memonitor, kita perlu mengecek. Kalau sedang beracun, berarti kita perlu mengendalikan pikiran kita supaya menjadi sehat, dan pikiran kita akan membawa kita kepada kehidupan yang berubah menjadi lebih baik ke arah Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 juga berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi mari kita buang setiap pikiran yang tidak membangun, semua pikiran yang negatif, semua pikiran yang meracuni firman Tuhan, kita harus singkirkan, kita gantikan dengan firman. Maka kita akan bisa menjadi kuat dan mengalami kemenangan Tuhan. Iya, betul sekali saudara ya. Ya, seperti Pak Jet katakan, pikiran itu selalu ada karena kita manusia sehat ya, berakal dan sebagainya. Apa yang kita izinkan masuk harus kita tahu yang asal dari Tuhan atau bukan ya. Itulah keputusan kita, rutinitas kita mulai dari bangun pagi Pak Jet ya. Seperti Pak Jet tadi jelaskan, baca firman Tuhan, keputusan kita semuanya ya.
Kita mau apa nggak mau itu keputusan kita. Tuhan hanya memberikan sejauh itu kemenangan. Tapi kalau kita tidak mau ke sana, Tuhan juga tidak bisa memaksa untuk kita menjadi orang percaya yang kuat dan berkemenangan. Nah, hal yang kelima, orang Kristen yang kuat adalah orang yang menambatkan hatinya melalui pujian. Ini berbicara tentang relationship dengan Tuhan. Ada relasi antara kita dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 2 mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya saudara, pujian penyembahan kita itu adalah bahasa ucapan syukur, bahasa thanksgiving, bahasa itu sudah menjadi korban syukur itu sendiri. Itu adalah bahasa iman kita kepada Tuhan. Nah, inilah rutinitas yang kita harus lakukan. Seperti pemazmur, baik susah, baik terjepit, baik masalah, seperti halnya Raja Daud. Dia katakan, dia berusaha, akan selalu ingin memuji Tuhan, akan selalu ada di dalam mulutku. Seorang Kristen yang kuat dan berkemenangan, salah satu ciri khasnya adalah mereka fasih dalam pujian. Fasih dalam pujian. Kemenangan belum terjadi, tetapi mereka sudah mengucap syukur. Memberikan syukur kepada Tuhan. Saudara, syukur itu bukan buat Tuhan. Tuhan tidak perlu pujian. Tuhan tidak perlu pujaan kita, saudara. Tuhan ketika meminta kita untuk memuji Dia, sebenarnya untuk menguatkan kita. Agar kita teguh, tetap bertahan, sampai kemenangan itu benar-benar terjadi. Sementara kita menunggu mengalami permasalahan, pergumulan apapun. Jadi orang Kristen yang kuat selalu menambatkan hatinya melalui pujian kepada Allah yang menciptakan. Jadi pujian itu adalah bahasa ucapan terima kasih. Pujian itu adalah tindakan iman, saudara. Orang Kristen yang kuat tahu ada hubungan antara pujian dan kemenangan. Mereka tahu roh pujian menempatkan mereka pada posisi hadirat Tuhan dan menghasilkan kekuatan spiritual. Dan kemenangan dalam kehidupan mereka akan datang. Amin, saudara. Hal yang berikutnya, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang berdoa di dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ada pada saatnya, saudara dan saya saat ini, kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yudas ayat ke-24, 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara, kita ada partner, yaitu Roh Kudus. Ya, memang Allah mengerti, saudara. Kadang-kadang kita nggak kuat, Pak Jer, ya. Tekanan hidup begitu dahsyat, mau ngomong pun susah, ya kan? Mau berbicara pun kita sudah patah semangat. Nah, dalam roh kita mungkin terpengaruh, tapi ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Dia adalah partner untuk kita berdoa. Mungkin kita, saya sudah nggak malas berhubungan dengan teman baik sekalipun, teman berdoa sekalipun, kita sudah patah roh, bukan patah semangat lagi, patah roh, tetapi Roh Kudus adalah partner setia. Kita bisa berdoa di dalam Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus. Seorang Kristen yang kuat tahu pentingnya untuk menjaga kekuatan baterai ataupun power dalam kehidupan rohnya. Dia tahu ada Roh Kudus di sana. Saudara, berdoa dalam kebenaran adalah berdoa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu berdoa, kita tahu cara, kita tahu metode, kita tahu event berdoa. Tetapi kita sudah harus kembali pada berdoa di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyingkirkan segala kebenaran pengetahuan kita tentang berdoa, berbicara kepada Tuhan. Berdoa di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, posisi saudara, identitas saudara sebagai anak. Hanya cerita, saya suka cerita anak bungsu yang nakal, yang hilang itu. Dia tahu berbicara kepada bapaknya ketika dia tahu dia berdosa. Ya, dia tahu identitas dia. Itulah berdoa di dalam kebenaran. Dan kemudian berdoa di dalam roh, bersama Roh Kudus. Nah, mungkin ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kasih karunia, berbicara bahasa roh. Berbicara bahasa roh. Itu adalah edifikasi daripada orang itu. Roh mereka akan dikuatkan. Dan ketika roh dikuatkan, pikiran, tubuh mereka akan dikuatkan. Ya, saudara. Kembangkan kebiasaan yang kuat dalam berdoa, yaitu dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu adalah ciri-ciri yang akan membawa seseorang kuat
dan berkemenangan. Hal yang terakhir, orang Kristen yang kuat adalah orang yang Kristen selalu senantiasa cek dan recheck dan membuang semua sampah hidup saudara. Sampah hidup ini. Kadang-kadang kita nggak ngeh ya, kita anggap itu sesuatu yang berharga. Mungkin tidak kita anggap berharga, tetapi kita anggap patut kita simpan. Padahal itu sampah hidup kita. Ibrani 12:1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, bagaimana saudara bisa berlomba kalau banyak beban dalam kehidupan saudara? Beban masa lalu, dosa, kita harus tanggalkan itu. Dosa bisa ditanggalkan, bisa kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan bantu kita menanggalkan semua keterikatan dosa, kecanduan, dan semuanya tuh. Tuhan mampu membebaskan kita. Tetapi kita harus tahu, untuk menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan, kita harus punya tekad, kita harus menyelidiki, kita harus meneliti adakah beban-beban sampah hidup dalam kehidupan kita. Lepaskan itu. Beban masa lalu yang mengikat kaki kita, lepaskan pengampunan atas kesalahan seseorang. Ya Pak Jer ya. Kepahitan masa lalu kita, jangan kita pelihara, kita buang saudara. Tidak mengerjakan kebaikan. Kalau saudara mau jujur, segala kepahitan, kemarahan, amarah kita kepada seseorang, kepada orang yang kasihi, tidak mengerjakan kebaikan. Hanya mendatangkan mungkin kepuasan saudara saat marah. Tetapi selama itu dia akan mempengaruhi perasaan saudara, kinerja kerja saudara, kebangkitan rohani saudara. Efeknya itu lebih lagi saudara, untuk membuat saudara stagnan dan tidak maju-maju. Apalagi kuat dan berkemenangan. Buang semuanya, kebiasaan dosa. Hilangkan semuanya itu. Saudara, itulah kehendak Tuhan agar kita untuk menjadi kuat dan berkemenangan. Ya, memang banyak hal, tapi kita belajar. Kembangkan rutinitas ini, saudara, untuk kita bisa kuat dan kemudian kita berkemenangan. Ya, mungkin Pak Jar ada tambahan lagi, Pak Jar, dalam pikiran Pak Jar mungkin saat ini. Yang menurut saya menjadi Kristen yang kuat itu bukanlah hal yang sulit atau mustahil. Tergantung daripada keputusan masing-masing. Betul. Semua pilihan ada di tangan kita untuk menjadi lemah atau kuat. Semuanya tergantung kita. Ya. Asalkan kita mau, pasti bisa. Iya. Betul saudara, bukan saya menjadi kuat, bukan saya menjadi lemah, bukan karena Pak Jer atau orang tua saya atau pastor saya. Saya kuat atau saya lemah, tergantung saya. Keputusan kita. Harus ada kebiasaan yang kita bangun dalam kehidupan iman kita agar membentuk kita sebagai orang percaya yang kuat. Harus ada dari kita sendiri. Orang Kristen yang kuat akan melindungi kita dari musuh kita. Kalau kita kuat, kita terlindungi dari musuh kita. Ya, dan akan membawa kita melalui putusan kita, melalui pilihan kita, ke jalan yang selalu akan membawa kemenangan. Kemenangan itu sudah disediakan. Ketika kita mengembangkan kebiasaan, ketika kita inginkan kemenangan itu akan membawa kita apa yang sudah ditentukan oleh Yesus, bahwa setiap kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, setuju Pak Jer ya? Ya, kita berdoa untuk mereka, setiap kita, saya, Pak Jer sekalipun, kita mau selalu kuat. Kadang-kadang kita lemah, tapi kita kembali lagi, kembangkan rutinitas ini, kebiasaan ini, untuk kita dikuatkan kembali kaki-kaki iman kita. Amin. Silakan Pak Jaya berdoa bagi kita saat ini. Kami datang kepada Tuhan, telah belajar sesuatu, Engkau ingatkan kami untuk memperhatikan gaya hidup kami. Untuk memperhatikan setiap keputusan yang kami ambil. Untuk memperhatikan pilihan manakah yang tepat, yang lebih baik, yang benar untuk diri kami ya Tuhan. Ampuni jika selama ini kami memiliki kebiasaan hidup yang salah, rutinitas yang kurang baik yang masih terus kami miliki ya Tuhan sampai hari ini. Kami mau menghilangkan itu semua. Kami mau berkomitmen berubah mulai hari ini, supaya kami bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Supaya kami bisa kuat ya Tuhan, lebih kuat daripada kemarin, lebih kuat ya Tuhan dari beberapa hari yang lalu. Kami selalu akan diperbaharui untuk lebih kuat, karena kami menyerahkan hidup kami dan berkeputusan untuk berubah. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya firman Tuhan telah menjadi berkat buat kita semua.
Doa saya, semua kita, kami berdua dengan seluruh umat Tuhan akan terus semakin kuat di dalam Dia, berakar tertanam di dalam firman-Nya, supaya kita bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan, supaya kita bisa menikmati berkat kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan buat hidup kita semua. Kita akan mengangkat satu pujian, kemudian kita akan bersyafaat bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa buat salah satu jemaat kita yang sedang terkena sebuah penyakit yang cukup serius. Beliau terkena penyakit kanker rahim. Mari kita berdoa mendukung buat mujizat pertolongan Tuhan secara khusus buat ibu ini, supaya Tuhan yang akan menolong beliau, memberikan sebuah iman yang kuat bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Ada tangan Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatunya menjadi baik kembali, yang membuat ibu ini bisa selamat, yang ibu ini bisa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita berdoa supaya mungkin obat yang perlu dikonsumsi akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan tindakan medis yang harus diambil juga akan menjadi sarana Tuhan menyembuhkan beliau. Apapun itu, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan, bahkan tanpa obat dan tanpa tindakan medis pun Tuhan bisa melakukan. Dan biarlah ini menjadi momen untuk beliau bisa lebih dekat kepada Tuhan. Momen untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena kami sungguh percaya Dia Jehovah Rafa,
yang masih sanggup menyembuhkan yang sakit. Lalu berikutnya kita berdoa buat beberapa majikan dari jemaat Tuhan tempat di mana mereka bekerja. Ada majikan yang sedang sakit punggung karena pernah jatuh, dan ada juga yang perlu didoakan karena nafsu makan sudah tidak ada. Beliau cukup kurang baik keadaannya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, kehendak Tuhan yang jadi. Jika Tuhan mau sembuhkan, biarlah Tuhan sembuhkan. Jika Tuhan mau membuat nafsu makan itu bangkit, biarlah keadaannya segera membaik dan normal kembali. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan seseorang. Dua pokok doa ini mari kita bawa kepada Tuhan. Kita berdoa buat keselamatan mereka, karena mereka juga belum percaya kepada Tuhan. Kita angkat sekali lagi refnya dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Saya persilahkan Pastor Ari untuk berdoa buat ibu yang sakit. Yang pertama pokok doa, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami tahu Tuhan sakit penyakit ini bukan daripada Engkau Tuhan, karena semuanya sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-Mu itu, hamba-Mu ini Tuhan, dia adalah anak kerajaan surga, dia adalah anak-Mu Tuhan. Kau mengenal kehidupannya Tuhan. Kami tidak tahu apa penyebab ini Tuhan, tetapi sungguh kami hanya percaya salib-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit Tuhan. Kami menyerahkan anak-Mu, hamba-Mu ini Tuhan, ibu ini Tuhan, yang dikatakan oleh dokter Tuhan, bahwa dia ada kanker di rahimnya, tetapi kami percaya hanya perkataan-Mu yang berlaku, hanya perkataan-Mu yang berkuasa. Kami perkatakan Tuhan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan ibu ini Tuhan. Ya, otoritas kesembuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan Tuhan. Bahkan tangan-Mu yang berlubang paku menjamah bagian tubuhnya yang tidak normal, bagian tubuhnya yang ada sel-sel yang bukan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya, kami menerima. Karena kami berdoa, Engkau mendengarkan, dan kami menerima kesembuhan atas nama ibu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya kepada Engkau, Allah yang sudah menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu turun atas beliau. Kami klaim setiap janji Allah mengenai mereka yang sakit, kesembuhan turun atas beliau. Amin. Kami juga membawa setiap majikan yang tempat di mana umat-Mu bekerja ya Tuhan. Secara khusus 2 majikan yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik ya Bapak. Ada mereka ya Tuhan yang baru saja jatuh dan pinggangnya masih kurang baik, masih sakit ya Tuhan. Kesembuhan juga turun atas majikan ini. Anak-Mu ini Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau, biarlah Tuhan yang akan menolong, supaya Tuhan yang lakukan mujizat. Dan kami berdoa buat majikan yang lain yang belum percaya kepada Engkau ini Tuhan, yang sudah tidak mau lagi makan, yang kondisinya ya Tuhan sudah mulai tidak baik lagi Tuhan, seperti orang normal biasanya. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan lakukan mujizat. Jika Engkau Tuhan mau membetulkan atau mau memulihkan keadaannya, kehendak-Mu lah yang jadi. Atau ketika Engkau mau memanggil beliau, kehendak-Mu juga yang jadi. Kami bawa setiap majikan ini ya Tuhan, yang secara khusus minta untuk didoakan. Tuhan yang akan lakukan mujizat dalam nama Yesus. Supaya keselamatan terjadi atas beliau, supaya mujizat terjadi, akan menjadi sebuah kesaksian yang besar bahwa Tuhan melakukan sesuatu atas kehidupan majikan 2 orang ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga bawa setiap majikan yang lain, tempat di mana umat-Mu semua bekerja ya Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah jemaat ini ya Tuhan bisa menjadi berkat, bisa membawa kasih Tuhan, bisa membawa terang Tuhan ke dalam setiap rumah tangga di tempat mana mereka bekerja dalam nama Yesus. Ketika ada yang konflik, kasih Tuhan akan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir di setiap sudut rumah. Semua rumah Tuhan akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam Haleluya. nama Yesus. Haleluya. Setiap anak yang dilayani atau nenek yang harus dijaga, mereka semua akan mengalami kasih Tuhan.
melalui setiap jemaat Tuhan di bekerja ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur kami sudah menaikkan setiap doa kami, pujian kami, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk jam ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya 1 jam yang kami boleh sediakan Tuhan akan memberkati jam-jam berikutnya dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap apa yang kami rencanakan akan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan, kemenangan hanya didapatkan di dalam Engkau dan melalui Engkau Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Kau berikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu yang datang dan bermohon kepada Engkau Tuhan. Karena kami adalah anak-anak kerajaan surga. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang menyimak secara online pada saat ini Tuhan, kalau ada kekurangan dalam kehidupan kami, Engkau tambahkan, Engkau penuhi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang bukan daripada Engkau, singkirkan Tuhan dan isi dengan kuasa dan hadirat-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin menerima berkat rohani ini di dalam firman-Mu Tuhan. Saudara sejenak dimanapun saudara berada, mari kita menghormati berkat Tuhan, kita mengangkat hidup kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan ini. Demikian firman Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, kami terima kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu, dan shalom dari surga dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Lindungi kami, berkati kami, naungi kami Tuhan dengan kuasa yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun saudara berada. Sampai jumpa minggu depan.